Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Boleh tidak hanya mubalik yang membacakan itu kalau mau ngaji bareng ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa boleh ya. Itu bukan lagu kebangsaan Torekat, bukan. Tapi doa ikhlas sebenarnya. Doa ikhlas. Sebab kalau mau ngaji itu atau mau zikir atau mau yang lain-lain banyak ganjelan itu. Ilahi fulus maksudi. Ya Allah, uang yang aku tuju. Mudah-mudahan yang ngundang ngasih uangnya gede, sering ganjel itu. Ilahi duren maksudi. Itu jujur, apalagi ilahi jahe maksudi. Pokoknya banyak lah. Untuk membuang itu maka anta maksud. Ya. Waridhaka matlubi itu juga membuang segala sesuatu selain ridho Allah. Begitu. Saya mendapatkan perintah dari Al-Mukarram Kiai Haji Baban Ahmad Jihad pada bulan yang lalu. Kang, para dosen di STIE perlu kajian Miftahus Sudur. Siap. Saya sebagai khodim Pangarsa Abah dan khodim para putra. Syarat itu di dalam tarekat wajib menghormati mursyid dan keluarganya. Dan keluarganya. Nah, saya laksanakan tugas itu, saya tulis 10 keutamaan Miftahus Sudur. Nah, kalau pembahasannya sudah oleh Ajengan Soleh, uraiannya tentu sudah sering oleh Al-Mukarram Pangarsa Aang, ya saya sekarang perlu melihat apa sih kelebihannya kitab kecil itu. Mana kitabnya Ajengan? Coba penampilan aja. Ya, nggak menarik. Ketahuan jilidnya ke Bang Syakir. Bisa orang menghina kitab ini, bisa. Dan tidak dilarang kalau ada yang punya niat ingin menjilid dengan bagus, silakan. Asal ikhlas. Asal. Tetapi saya perlu menjelaskan 10 keutamaan kitab ini. Yang pertama, naon cep nur? Ngadeg jang, ngadeg. Nadawidi ka. 10 keunggulan kitab Miftahus Sudur disampaikan pada waktu kajian Miftahus Sudur di STIE. Yang pertama, disusun oleh alim, sufi, mursyid kamil mukammil. Sebut kusadayana. Disusun oleh alim, sufi, mursyid kamil. Kalau seorang ilmuwan membaca buku, pasti akan ditanya siapa yang nyusun. Saya pernah beli buku cukup menarik judulnya. Saya hanya membacanya 5 menit sudah, mohon maaf saya lempar buku itu. Saya beli mahal itu, sebuah buku tebal. Poho deui ngaranna ge nahaun? Syahadat. Ya. Begitu saya lihat, iya jelema boga ilmu menang culak-colek sautak saeutik baca tina buku batur dituangkeun jadi buku dia. Tujuanana dagang buku. Skaame nu kitu. Ya. Tapi kalau Anda melihat Miftahus Sudur dalam kapasitas saya sebagai ilmuwan hari ini. Jadi kalau ngomong begini bukan sedang propaganda, ngejempol-jempol Pangarsa Abah, mendewa-dewakan, bukan, ini objek. Artinya kalau Anda ilmuwan, sidanglah saya oleh 10 profesor ya.
Uji coba ilmu di kelas doktor pasti minimal 7 profesor atau 10. Di saya sanggup diuji. Kalau ada yang mau nyidangnya 10 profesor. Tanya, apa? Kenapa Pak Jejen memberikan judulnya MHTM Majelis Hikmah Tabaruk Miftahu Sudur? Apa sih buku segede gini? Mana hikam? Tidak buku yang besar. Silakan bandingkan. Di tangan kiri saya ada Al-Hikam, di tangan saya ada Miftahu Sudur. Jujur, penampilan gagah mana? Hikam. Tebal mana? Hikam. Tetapi Anda harus tahu kenapa ini beredar. Ini dulu kurang beredar. Mana yang lebih ditakuti Yahudi? Ini enggak terlalu ditakuti. Saya sudah datang ke makam penyusunnya di Mesir sana, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini juga penting. Maka hubungan antara hikam dengan ini pelengkap Miftahu Sudur. Ini pelengkap. Jadi kalau nasi dengan ikan, nasinya ini sah makan nasi tanpa ikan. Tidak termasuk makan ikan tanpa nasi. Paham? Ini dinyatakan sebagai kitab tasawuf tertinggi internasional. Kiai yang berani mengajarkan hikam itu dianggap sebagai kiai ulama sufi tertinggi tingkat keilmuannya. Karena ini sulit dipahami. Bahkan banyak negara yang menyatakan bahwa hikam tidak boleh beredar. Termasuk salah satu negeri di Malaysia, negeri 9, melarang peredaran hikam, nggak boleh dikaji. Termasuk di perguruan tinggi Islam di Indonesia, kitab hikam ini disebut kitab jumud, kitab pembeku. Kalau orang pegang ini malah jadi beku nanti. Negara tidak akan maju. Itu Pak, fenomenanya begitu. Saya jawab. Ini dulu nih yang pelengkapnya dulu saya sebut. Apa sebabnya hikam disebut kitab jumud? Hikam disebut kitab yang memogokkan, menghambat kemajuan, karena hikam mencerca dunia. Karena hikam anti dunia. Saya tanya, hikmah keberapa dari 292 hikmah yang mencerca dunia? Jawabannya tidak satupun yang mencerca dunia. Jadi kalau ada orang ngaji hikam beletak-beletuk karena dunia, maaf ini bahasanya nggak enak. Sebab yang membahas hikamna balangsak. Ketika orang membahas hikam dia belum sejahtera, sebutlah miskin. Dalam hati di lidah hikam, dalam hati benci sama yang kaya nutara mere. Maka hikmah nomor berapapun nembaknya ke sana. Al-bakhil. Nah ya, kalau mau belajar tembak-tembakan hikam, ya saya bisa begituan. Iradatu kat-tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kita ini harus asbab. Hadirin, tetapi jangan terlewat. Jangan sampai mengejar dunia sehingga meninggalkan yang lain. Jangan seperti si Anu. Di sininya enggak ada si Anu, enggak ada. Jadi si Anu itu keluarnya dari sang pembahas hikam. Jadi kerusakan bukan di studio tapi di pesawat Anda. Dengek. Mudah-mudahan saya tidak memuji diri. Kawan-kawan mahasiswa tadi di UIN baru tahu, begitu ya hikam itu. Iya. Saya perlihatkan jabatan saya.
Kalau ada orang yang mengatakan hikam menghalangi jabatan, saya gurunya hikam, jabatannya 36. Jabatan saya 36, Pak. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada honornya. Wah, kalau ada kabelnya dipasang jabatan saya. Ada Ketua Umum Majelis Ulama, Syuriah, NU, Rois Jamiah, Torikoh, Dewan Pakar Pendidikan, Dewan Kehormatan Pramuka, Ketua Forum Akselerasi Sukabumi Sehat, Ketua Paguyuban Seni Islami, dan macam-macam. Jadi tidak ada hikmah atau dalam tasawuf ini yang menyatakan anti dunia. Ini pelengkapnya. Bahkan justru hikam ini adalah kunci sukses. Sebut, hikam adalah kunci dalam segala bidang. Bukan hanya bidang tasawuf, bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Ini kunci. Jadi yang memogokkan bukan hikamnya, orang yang membahasnya. Sebab dia sendiri nggak ngerti. Dibaca hikamna, diterjemahkan kemana, nerangkan kemana, wena cebrak. Kan bae nu ngadengkeun belet ieu, ungek. Tuh pajajan jangan begitu, wong daripada nggak ada yang mengingatkan. Kitab yang begitu mulia, ini adalah penopang Miftahus Sudur. Saya bacakan nomor 1. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Manusia harus percaya diri. Manusia harus bekerja keras. Tapi jangan merasa bahwa dia akan sukses hanya oleh diri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Di dalam perjalanan melakukan sebuah kerja apapun pasti banyak kesalahan. Takut salah harus, tapi juga harus siap salah. Bukan sengaja salah, manakala terjadi kesalahan, jangan mengurangi harapan. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Kira-kira kunci sukses, kunci mogok? Kunci sukses. Untuk penggunaan hikam di jalan tasawuf. Perjalanan yang harus dilalui oleh seorang murid dalam tarekat adalah Isra, memberjalankan ruh dari tadi disebut mulki ke malakut ke jabarut ke lahut melalui 4 lapis alam sampai wusul kepada Allah. Mungkin salah, mungkin salah. Tapi jangan takut salah, asal jangan sengaja salah. Ya, diupayakan untuk tidak, tapi ternyata salah, ya maju lagi. Pak mau kemana? Bandung. Sudah sampai mana? Pamoyanan. Jadi sekarang posisi belok kiri. Sebelah mana? Indihiyang. Pak salah. Oh salah ya. Balik lagi. Jangan karena salah. Wah kalau begitu aku putus asa nggak berangkat ah. Salah. Itu salah bener. Kalau kesalahan tadi salah adalah merupakan keberhasilan tertunda. Tapi kalau Anda karena salah putus asa, itulah salah yang sebenarnya. Berangkat sampai ke Bandrek, belok kiri. Assalamualaikum, di mana posisi? Tahu nih kayaknya ada rel kereta api Cibatu nih. Garut sama Kang Garut. Lain kadinya atuh rek ka Bandung mah. Balik deh. Salah itu biasa. Kalau keluarga besar TKN Suryalaya itu kurang lebih jumlahnya 4 juta, insya Allah yang tidak lagi salah pengersa Abah. Kita semua murid salah semua. Tukang salah. Mang Jejen, tukang pengersa ngaos, tukang salah. Bosnya. Jamaah salah. Jadi salah itu baik apa benar? Enggak, salah itu tidak baik, tapi tahu salah itu yang baik. Tahu bahwa diri kita, sebelum saya dibimbing oleh pengersa Abah, saya paling pintar menyalahkan orang. Kalau sudah bicara Al-Quran, hadis tentang neraka, pasti saya tembakan pada orang lain. Ini biasanya omongan saya kan direkam di Inayah, langsung perdengarkan melalui radio, nanti juga suka disidikan kan. Tanpa edit lagi itu CD-nya. Udah segalanya, ngomong apapun naik. Mohon maaf kalau ada yang salah, perbaiki saja oleh Bapak. Karena kita tidak meminta apapun.
Ya. Pak Jejen kok begitu? Khidmah, titik. Ya. Jangan berpikir, waduh, kalau Pak Jejen CD-nya laku sekian berarti pantas ganti mobil. Enggak, Pak. Tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang di sini. Tidak ada. Maksud saya bicara begitu adalah perlu diketahui. Jadi omongan saya katakan apa tadi? Kita ini gudang salah. Dulu sebelum dibimbing oleh pengarsaabah, saya paling pinter. Semua dalil-dalil Quran hadis yang kira-kira jurusan neraka pasti saya tunjukkan pada orang lain. Tah tukang jinah tah, lebokeun jahanam tah. Korupsi sia, hakan sakor. Dulu bretok. Setelah belajar dibimbing oleh pengarsaabah, siapa calon neraka? Saya. Hadirin, ingin ke surga, ingin ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Masih banyak yang keberatan. Nggak apa-apa. Ini pendidikan kok. Yang sedang ngomong ini kira-kira pengen ke surga apa pengen ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Hah? Surga? Neraka? Yang nyebut Pak Jejen calon surga karena tahu kalau Pak Jejen disebut calon neraka marah. Supaya tidak marah sebut saja calon atau harapan ya. Saya paham lah insya Allah. Ketebak. Justru sebenarnya saya ini harus mengaku calon neraka. Ilahilas. Stop, jangan dulu dilanjutkan, wong nggak ngerti maknanya. Nun Gusti abdi teu pantes asuka. Wahai Tuhanku, saya tidak layak masuk ke. Mungkin kata malaikat, memang nage siapa calon neraka. Mungkin. Ayo atuh maneh kudu ka neraka wala aqwa. Ala naril jahimi. Memang saya calon neraka kalau melihat data dan catatan. Saya calon neraka, tapi saya nggak sanggup. Mungkin kata malaikat ngalirkeun siapa? Bukan ngalirkeun. Kalau melihat dosa saya calon neraka, tapi saya tidak sanggup. Mending keneh jelema ayeuna ngaku calon neraka, banyak tobat meningkat ibadah, lalu tidak jadi ke neraka. Daripada orang sekarang nepuk dada ngaku paling ke sorga, tidak meningkatkan tobat dan ibadah, di akhirat tidak jadi ke sorga. Mau pilih mana silahkan, up to you. Disusun oleh Al-Alim. Sebuah kumpulan tarekat layak diwaspadai, dicurigai, kalau yang memimpinnya bodoh. Kok Pak Jejen tahu? Di satu pihak saya sebagai murid Suryalaya, di lain pihak saya sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang menaungi kurang lebih 46 tarekat di Jawa Barat. Jadi kita bukan memusuhi yang lain, bukan, jangan. Dari mana sumbernya memusuhi? Ditambah tidak ada bisi aya batur nyekal tarekat. Carekan kumaneh? Enggak ada. Akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Ulah ngewa ka ulama nu ulah nyalahkeun pan dibaca wae. Ya. Hati-hati, lidah kita suka gatal, pengen nyentil orang lain. Melanggar tambe. Pengarsaabah tidak bertanggung jawab pada orang yang melanggar tambe. Jangan.
bahkan wujudkan suasana jam'iyah atau jamaah tarekat lain memerlukan bimbingan kita. Agak berat mungkin saudara untuk bicara begini. Ya, orang lain memerlukan bimbingan kita. Saya di Singapura bedah Sirul Asrar dihadiri oleh beberapa jamaah thariqah dari thariqah lain. Mereka berkomentar, alhamdulillah, untung ada Suryalaya. Kalau tidak ada Suryalaya, saya nggak paham itu tuh Sirul Asrar. Ya, tetapi ukur kemampuan diri. Jangan sampai terkontaminasi diri kita. Nah, di Cibaregbeg, Tarekat Rifaiyah, setiap halnya pasti yang ceramah saya. Mereka tahu bahwa saya murid Suryalaya. Bahkan mereka mendapatkan bimbingan. Karena kebetulan, nah ini ya, ngomong kebetulan nggak boleh lagi. Kurang pas. Karena keadaannya kurang memahami referensi. Maka bahsul kitabnya oleh kita. Jempling bangun embung aja. Kade olah. Ya, di sini perlu kelegowan, kebesaran jiwa. Disitulah agungnya pangarsa Abah. Pernahkah Anda mendengar pangarsa Abah menyalahkan orang lain? Tidak pernah dan tidak akan. Tidak akan. Bahkan husnudzan bahwa orang lain lebih daripada kita. Kejadian di Riau sudah saya sampaikan dulu, bahkan ada di CD-nya. Di depan Pak Gubernur saya bertemu dengan tarekat lain yang mungkin karena sudah lama nggak senang ke Suryalaya. Begitu saya sebutkan saya dari Suryalaya, tarekat apa itu? Tarekat yang nggak ada suluknya itu. Gatal juga pengersaan lidah saya. Udah saya taker lah penampilan kayak begini, ilmunya paling secuil. Gua gasak, mampus lu. Dalam hati gatal. Tapi ingat, saya colek-colekan dengan Pak Wafi. Tambah. Diam aja. Alhamdulillah, kami bisa menahan diri. Kalau ada orang mengatakan, mana suluknya? Yang disebutkan suluk di Suryalaya, tiap detik juga suluk. Dikir hopi itu suluk, dikir jahar juga suluk. Khotaman manakiban itu suluknya. Suluk itu salaka itu melakukan perjalanan. Dan dengan hormat, setahu saya tidak membanding-bandingkan untuk merendahkan yang lain. Setahu saya yang paling dinamis adalah Suryalaya. Kenapa? Karena pembinaan hariannya jalan. Pembinaan mingguannya, pembinaan bulanannya jalan. Ada sistemnya begitu. Di sini kelebihannya. Saya tahu ada tarekat lain yang kumpul muridnya paling setahun sekali. Dilepas saja begitu. Kalau di sini dikendalikan, dibimbing penuh. Itu yang pertama. Dipimpin oleh alim, pangarsa Abah memahami Al-Quran 30 juz. Bukan hanya paham 2-3 ayat, 10-20 ayat, 100-200 ayat. 30 juz beliau pahami. Hadis-hadis beliau pahami. Bukan 1-2 hadis, bukan 10-20 hadis. Ratusan ribuan hadis beliau paham. Beliau menguasai ilmu tauhid, akidah. Beliau menguasai ilmu fikih. Beliau menguasai ilmu tasawuf. Beliau menguasai nahwu, tata bahasa, sorof, konstruksi bahasa, ma'ani, bayan dal badi, ilmu sastra, dan lain-lain. Beliau alim. Ya. Jadi nyusun kitab ini kalau tidak berbekal ilmu-ilmu yang tadi, tidak akan terwujud. Alhamdulillah,